10 malam udah kita lalui. Apa yang kita dapat? Apakah ada di antara kita yang tambah dekat sama Allah, tambah merujuk kepada Allah, tambah taubat kepada Allah, tambah khudu', tambah khusyuk, taubat dengan sebenar-benarnya taubat, bertambah sifat wara'nya dia, bertambah zuhudnya di dunia, bertambah khusyuknya. Siapa yang di antara 10 hari ini dia nyepi sendirian, duduk berduaan dengan Allah, menangisi dosa-dosanya, menangisi umurnya yang dia lalui dalam pelanggaran, dalam kemaksiatan, ingat dosa-dosanya dia, memohon ampun kepada Allah dari dosa tersebut. Siapa di antara kita air matanya kering, enggak dipakai buat beginian, dipakai buat hal yang lain? Padahal Allah menyifatkan orang-orang salihin, yakhiruna lil adhqan yabkun yaziduhum khusyu'a, mereka menangis dalam sujud mereka, bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlalu 10 malam dari bulan Ramadan sama aja kayak malam-malam bulan lain, enggak ngaruh, tetap aja semangatnya sama, ibadatnya sama, ketaatannya ya segitu-segitu juga, enggak ada pertambahan, khusyuknya sama, enggak berubah. Kata tetap masih ngomongin dunia, tetap masih sibuk sama dunia, tetap masih sibuk sama televisinya, sama medsosnya, sama ini dan itunya. Ya Allah, ini hati yang beku udah meliputi hati. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan karat-karat yang membuat hati kita beku. Allah Ta'ala memandang kita dengan tatapan rahmat dan kasih sayang. Ini panggilan, itu bakalan nyampe, bakal memberikan pengaruh andaikan kupingnya kagak budek. Cuma masalahnya bukan budek kuping, yang budek hati dan jiwanya dia. Obat bakalan memberi pengaruh kesehatan, kepulihan. Akan tetapi apabila obat itu diberikan kepada orang yang jiwanya mau sembuh, jiwanya kagak mau sembuh, nggak mau sehat, dikasih obat begitu, ya percuma. Nasihat berulang, peringatan berulang, akan tetapi hati nggak mau menyimak, telinga nggak mau mendengar. Kita dengar ayat Quran yang kita baca, yang kita simak, perintahnya, larangannya, seolah-olah kita nggak dengar. Wala kita jalanin perintahnya, wala kita berhenti ketika dilarang dari apa yang di situ berupa larangan-larangan Allah. Hati kalau udah beku, nggak bebekas, diingetin nggak ngaruh, dipanggil nggak terpanggil, disadarkan nggak sadar. Orang tidur dibangunin, bangun, tapi masalahnya kalau mayat udah mati, mau dibangunin ya nggak bangun, dikubur yang ada. Nah ini ghaflah yang sudah merajalela, meliput hati sehingga udah nggak ada celah untuk dimasukin nasihat ke dalamnya. Ghaflah karena sibuk, fokus sama dunianya dia. Mulai dari melek mata, ente sekarang kalau duduk sama orang dunia, merasa itu ngelihat dia gersang, ente duduk dekat dia gersang, duduk dekat dia baru duduk dekat dia sumpek. Kegelapan yang ada di hatinya itu nular, kehampaan yang ada di hatinya itu nular, kegundahan yang ada di hatinya berasa. Aura hampa, aura gundah, aura stres, aura sumpek nampak di situ. Bagaimana enggak, mulai dari melek mata, buka matanya dia, hati, tubuh, pikiran sibuk sama dunia. Pertama yang dia cek dulu, dia buka handphonenya, ada kabar dunia apa, berita dunia apa. Itu semuanya pikirannya sibuk sama dunia, gelagapannya sama dunia. La ilaha illallah, enggak ada gelagapan sama akhirat. Dalam mikirin dunia, dalam ngumpulin dunia, dalam memperbanyak dunia. Wan Nabi bilang di dalam hadis, man asbah wa hammuhu dunya, barang siapa yang melek mata pagi hari, semangat dia yang dia pikirin dunia, maka Allah Subhanahu wa taala bakal cerai-beraikan urusannya dia, dibikin berantakan, dicerai-beraikan urusannya dia, dan dijadikan kemiskinan depan mata. Usaha kemana aja mentok, miskin, susah, udah. Hatta duit banyak nggak dia rasain. Dia nggak bisa menikmati kekayaan bulan ini, sibuk musingin kemiskinan bulan depan yang belum tentu dia datang.
Padahal dunia nggak datang kecuali sesuai apa yang udah ditakdirkan, yang udah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Masing-masing ada jatahnya. Barang siapa yang melek mata, semangatnya akhirat, Allah Ta'ala urusin segala urusan dia yang tercerai-berai dipadukan oleh Allah Ta'ala, dijadikan kekayaan di dalam hatinya. Kekayaan itu bukan di tangan, di dalam hati. Dan dijadikan dunia datang kepada dia dalam keadaan merendah dan menunduk.